Hai teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Nanda. Hari ini saya akan membahas tentang penyakit TBC. Sama seperti judulnya, kenali penyakit TBC. Nah, saya akan menjelaskan mengenai penyakit TBC dan beserta dengan apa saja yang berkaitan dengan penyakit TBC. Nah, yang pertama, apa itu penyakit TBC? Nah, seperti yang diketahui, penyakit TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC ini sering menyerang paru-paru, tapi juga mempengaruhi organ tubuh yang lain seperti ginjal, tulang, dan juga otak. Nah, kalau kita tidak dapat menangani penyakit TBC atau tuberkulosis ini, maka akan mengakibatkan komplikasi serius pada otak, ginjal, dan juga tulang. Mengapa seseorang bisa terkena penyakit TBC? Yang pertama, dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, sistem kekebalan tubuh yang lemah mengakibatkan seseorang gampang sekali terkena penyakit, termasuk dengan penyakit TBC yang merupakan penyakit menular. Lalu, siapa-siapa saja yang dapat terkena penyakit TBC ini atau lebih rentan terkena penyakit TBC ini? Yang pertama, penderita HIV/AIDS. Nah, penderita HIV/AIDS merupakan seseorang yang menderita penyakit kelemahan sistem imun, sehingga seseorang tersebut gampang sekali terkena penyakit termasuk dengan penyakit TBC ini. Lalu yang kedua, orang yang menjalani kemoterapi. Nah, kemoterapi menekan produksi sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi, sehingga seseorang yang mengalami kemoterapi akan lebih rentan terhadap infeksi, termasuk dengan infeksi dari penyakit TBC ini. Lalu yang ketiga, ada orang dengan gizi buruk, dan yang terakhir, pasien diabetes. Lalu yang kedua, ada kontak erat dengan penderita TBC aktif. Nah, yang pertama, orang yang tinggal serumah atau bekerja dengan penderita TBC aktif. Mengapa demikian? Orang-orang yang berada dekat dengan penderita TBC akan lebih rentan terkena dikarenakan mereka sering berkomunikasi dan kita tidak tahu apakah seseorang tersebut mempunyai kuman yang terus berkembang sehingga mengakibatkan kuman tersebut tertular ke orang lain. Lalu yang kedua, resiko lebih besar penderita tidak menjalani pengobatan dengan benar. Nah, pengobatan yang tidak selesai dapat mengakibatkan penyakit yang dialami oleh seseorang lebih parah. Maka daripada itu, orang-orang lain lebih gampang terkena penyakit ini dan lebih parah daripada yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, lingkungan yang padat dan kurang ventilasi. Lingkungan yang padat beserta dengan sirkulasi udara yang kurang mengakibatkan udara kotor terkumpul di dalam satu tempat. Nah, udara kotor tersebut berisi bakteri TBC ini, yang mengakibatkan orang lain dapat lebih mudah terserang penyakit TBC melalui percikan droplet, batuk, atau bersin dari penderita. Lalu, yang keempat, kebiasaan hidup tidak sehat. Kebiasaan hidup tidak sehat yang pertama seperti perokok aktif. Nah, orang-orang yang merokok dapat mengakibatkan sistem pernapasannya rusak, sehingga gampang sekali terkena TBC. Lalu yang kedua, penggunaan alkohol. Nah, penggunaan alkohol yang berlebihan menekan sistem imun, sehingga seseorang gampang sekali terkena penyakit, termasuk dengan penyakit TBC ini. Nah, yang kelima, tidak menyelesaikan pengobatan TBC sebelumnya. Orang yang sebelumnya pernah terkena TBC dan tidak menyelesaikan pengobatannya dapat kambuh dikarenakan bakteri yang ada di dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang dan masih bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya, cara penularan penyakit tuberkulosis. Penularan TBC atau tuberkulosis umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri tuberkulosis akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TBC akan masuk ke tubuh seseorang melalui udara. Saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Jadi, ketika seseorang bersin atau batuk, maka percikan lendir tersebut akan menyebar melalui udara. Udara tersebut akan masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga bakteri tersebut pun masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak terkena TBC. Nah, daripada itu, seseorang tersebut bisa terkena penyakit tuberkulosis.
Namun, tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung penyakit TBC akan langsung menderita TBC. Bakteri tersebut akan tinggal di dalam tubuh seseorang dan menunggu saat yang tepat untuk menginfeksi. Nah, contohnya seperti pada saat tubuh kita sedang lemah. Jika daya tahan tubuh kita lemah, maka penyakit TBC ini akan menular, atau bakteri yang ada di dalam tubuh seseorang dapat berkembang menjadi penyakit atau menginfeksi tubuh seseorang. Nah, apa saja tanda-tanda dari penyakit tuberkulosis? Yang pertama, batuk parah yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Lalu yang kedua, sesak napas dan nyeri dada. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, demam yang berulang. Yang kelima, berkeringat di malam hari. Dan yang terakhir, kelemahan yang berlebihan. Nah, selanjutnya, cara mencegah penyakit TBC. Cara mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis perlu diterapkan, mengingat penyakit TBC merupakan penyakit menular yang dapat menyebar melalui percikan air liur penderita, baik saat berbicara, batuk, ataupun bersin. Untuk melindungi diri dari TBC, beberapa langkah sederhana seperti memakai masker dan juga mencuci tangan bisa dilakukan. Nah, lebih spesifiknya, ketika kita bertemu dengan penderita tuberkulosis, kita dapat menghindari kontak dengan penderita TBC. Bagaimana caranya? Ketika kita berada dekat dengan penderita TBC, kita bisa menggunakan masker. Selain menggunakan masker, kita juga bisa mencuci tangan ketika kita sudah melakukan kontak dengan penderita TBC. Lalu, bisa mendapatkan vaksin. Nah, biasanya vaksin yang akan didapatkan adalah vaksin BCG untuk anak kecil, di mana vaksin BCG ini akan membantu sehingga anak-anak tidak dapat terkena penyakit TBC yang lebih parah. Lalu, menjaga daya tahan tubuh. Bila kita dapat menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengandung vitamin dan mineral, sehingga dapat mengakibatkan tubuh kita lebih kuat dan bisa menangkal penyakit, termasuk dengan penyakit tuberkulosis ini. Lalu yang terakhir, menghindari faktor risiko penyebab TBC. Contohnya seperti minum alkohol dan juga merokok. Merokok yang dapat merusak sistem pernapasan sehingga tuberkulosis lebih gampang untuk menginfeksi, dan juga minum alkohol yang dapat menekan imun sehingga dapat terkena penyakit TBC. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol agar dapat terhindar dari penyakit tuberkulosis. Nah, demikian promosi kesehatan berkaitan dengan penyakit TBC atau tuberkulosis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita lebih waspada untuk mengenal penyakit TBC dan menghindari berbagai faktor penyebab yang dapat mengakibatkan kita terkena penyakit TBC. Ketika kita berbagi informasi tentang TBC, kita membuka pintu untuk pemahaman dan juga dukungan. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam perjuangan melawan tuberkulosis. Jaga paru-paru, kenali penyakit TBC, dan lawan penyakit TBC.